Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Sigit Triyono, Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Saya sangat senang sekali bergabung dalam program Satu Ayat Alkitab. Kali ini saya akan membagikan satu ayat yang sangat menginspirasi dan menguatkan dalam hidup saya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya berasal dari keluarga yang belum Kristen pada waktu itu. Saya dibaptis pada usia 9 tahun 1973, bersama kedua orang tua saya dan 3 saudara saya. Dari saat itu saya merasa saya terhisap dalam kasih Tuhan yang terus-menerus menguatkan kami sekeluarga, dan secara pribadi menguatkan saya, memampukan saya untuk terus meningkat dalam kualitas dalam kehidupan. Pada tahun 1981 saya mengaku percaya di depan jemaat Gereja Kristen Jawa, Klaseman, Klaten, Jawa Tengah pada waktu itu. Sejak saat itu saya aktif menjadi pengurus pemuda gereja dan juga aktif untuk mengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan. Pada saat itu saya aktif sebagai anggota dan pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampus saya, juga kelompok diskusi yang mengkritisi pemerintah pada waktu itu di bidang perjuangan ketidakadilan. Panggilan pribadi saya adalah saya merasakan ayat ini sudah menumbuhkan saya keberanian sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan untuk memberitakan karya-karya Tuhan yang ajaib dan besar. Dan saya merasa bahwa saya dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan untuk itu saya terus berbagi, saya terus melakukan dan terlibat aktif di dalam program-program, baik itu menolong orang-orang yang tertindas, yang terpinggirkan, maupun menyuarakan ketidakadilan di dalam negeri pada waktu itu. Dan saya sangat berkesan di mana satu saat di daerah selatan Yogyakarta mengalami kekeringan, dan saya mengumpulkan dana di Jogja untuk mengadakan satu tangki air dan kita kirim bersama ke sana. Dan saya juga terlibat dalam perjuangan untuk memperjuangkan korban-korban penggusuran di Kedung Ombo. Juga saya terlibat dalam studi-studi yang aktif, sehingga hasil studi itu bisa memberikan inspirasi bagi para penguasa pada waktu itu. Dan saya sangat bersyukur juga oleh karena setelah saya bekerja di dunia profesional, saya masih bisa aktif pelayanan, baik menjadi majelis gereja maupun sebagai pengajar di beberapa gereja. Saya mengajar di Indonesia, di Sri Lanka, di Eropa, dan di 5 negara Afrika. Saya membawakan sesi-sesi tertentu untuk memberikan inspirasi dan penguatan bagi para pemimpin gereja. Sesi-sesi yang saya bawakan di lingkungan gereja adalah sesi manajemen strategis untuk memberikan pembekalan bagi para pemimpin gereja berpikir strategis dan melangkah strategis di dalam menjawab berbagai tantangan yang sangat banyak perubahan-perubahan. Saya juga membawakan kepemimpinan strategis, di mana value pemimpin akan memberikan pengaruh besar bagi seluruh umat yang dipimpin. Semua ini membuat saya semakin kuat dan yakin di mana firman ini sangat relevan untuk kehidupan saya. Saya sangat bersyukur di tahun 2018, bulan Februari, tanggal 9, saya dilantik menjadi Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Sesudah saya menjadi volunteer selama kurang lebih 22 tahun di lembaga ini. Lembaga Alkitab Indonesia adalah ekspresi dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang demikian.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lembaga Alkitab Indonesia memiliki mandat dari negara. Yang pertama adalah membina mental spiritual warga negara Kristen melalui Alkitab. Yang kedua, pelestarian bahasa-bahasa daerah melalui penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Dan yang ketiga, pemberantasan buta aksara melalui program pembaca baru Alkitab. Ada mandat dari gereja-gereja di Indonesia yang ada 326 denominasi dan bahkan juga Katolik memberikan mandat kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, mandat penerjemahan, yang kedua, memproduksi, yang ketiga, menyebarkan, dan yang keempat, mengupayakan agar Alkitab menjadi pedoman hidup umat, yang kelima, advokasi Alkitab, dan yang keenam, kesaksian dan pelayanan Alkitab. Lembaga ini bersifat interdenominasi dan interkonvensi, dan skalanya nasional dan bahkan internasional. Oleh karena Lembaga Alkitab Indonesia adalah anggota United Bible Societies, persekutuan lembaga-lembaga Alkitab di dunia. Saya sangat bersyukur dengan berbagai macam bekal pengalaman yang sudah saya lalui bersama-sama dengan Tuhan, melalui aktivis mahasiswa, melalui pelayanan-pelayanan di sektor publik dan di sektor swasta. Saya bisa semakin memberikan inspirasi dan memberikan kontribusi bagi lembaga ini untuk bisa berkarya lebih strategis dan lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan. Lembaga Alkitab Indonesia memiliki tantangan yang sangat luar biasa. Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, kami diakselerasi untuk bagaimana tetap hadir setiap hari di tengah-tengah umat. Di situ saya merasa bahwa bekal-bekal saya di masa lalu bersama dengan Tuhan menguatkan dan memberikan inspirasi secara strategis bagaimana kita berupaya untuk lebih adaptif sekaligus juga memberikan terobosan-terobosan yang positif untuk hadirnya Alkitab di tengah-tengah umat. Ke depan, Lembaga Alkitab Indonesia tidak semakin mudah untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Pada khususnya di tengah-tengah bangsa yang plural, itu dia makanya saya memakai peci sebagai simbol kebangsaan, di mana saya harus bersiap melayani di dunia ekumenis, di sisi yang lain saya melayani di tengah-tengah bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Simbol kebangsaan ini menandakan bahwa kita harus terus bersinergi dengan siapapun, dengan semua pihak, bersama-sama bermitra, bersama-sama sinergis menghadirkan firman Tuhan sampai ke pelosok negeri. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan saya sangat memuji Tuhan oleh karena kekuatan satu ayat Alkitab yang memberikan inspirasi, kekuatan, dan kemampuan bagi kehidupan saya. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati.